waktu atau matriks waktu yang sebetulnya telah mengantar kita kembali kepada pengulangan demi pengulangan peristiwa. Artinya perjuangan para seniman dalam mendapatkan hak-haknya saat berkarya, berkarsa atau berdaya cipta itu sebetulnya telah juga pernah dilakukan di belahan bumi manapun dan di daerah manapun. Dan kita mengulangnya kembali di sini, di komplek Taman Budaya ini dan di kota ini. Jadi itu maknanya ketika orang bicara tentang sejarah yang selalu berulang, dan sejarah ini selalu berulang juga menyangkut hal-hal yang bersifat ilegal, formal, dan resmi, yaitu seperti jabatan, ada siklus waktu yang berputar karena jabatan itu tidak pernah yang abadi. Kemudian waktu pula lah yang mengantarkan kita, menggerakkan kita semua berada pada satu epicentrum yang sama saat ini, yakni di ruang maupun meridian yang sama. Dan jika kita menelusur ke waktu sebelumnya, bisa diketahui bahwa para seniman maupun pengunjung yang pernah meluangkan waktu hadir, berkumpul hingga berkarya semenjak komplek ini diresmikan 1 April 1978 yang lalu. Jadi adik-adik yang mungkin lahir tahun 2000 ke atas perlu juga mencatat sejarah bahwa Taman Budaya ini dahulunya hanyalah sebuah lapangan sepak bola, kemudian menjadi sebuah gelanggang resmi dan tempat eksibisi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan sebagai Taman Budaya itu diresmikan 1 April 1978. Semua orang berhak datang ke daerah ini atau ke komplek ini, baik dengan ragam sosial, ekonomi, pendidikan, etnik, agama, suku. Bahkan tidak hanya keberagaman secara kasat mata saja, namun juga sekali waktu adalah keberagaman dalam ide dan pemikiran yang ditumbuh kembangkan di sini. Hingga jadilah kemudian tempat ini, Taman Budaya, sebagai ruang terbuka publik yang bisa diakses oleh siapapun dan bisa digunakan oleh siapapun, tidak hanya oleh seniman saja. Semua orang dengan bermacam golongan, jangankan pejabat, guru besar, akademisi, bahkan seorang mantan napi pun akan kita terima dengan terbuka di sini. Nah, inilah tanpa perlu presentasi maupun argumen dan alasan apapun, karena berangkat dari rasa kemanusiaan dan rasa kita sebagai manusia biasa, manusia yang berkesenian dan berbudaya. Bukan karena adanya kebebasan kita menerima kehadiran keberagaman ini, namun tak lebih dari sikap terbuka yang kita bangun dengan sendirinya, egaliter sebatas semangat positif yang terbangun. Nilai-nilai, ada beberapa nilai pun secara tidak langsung tumbuh di daerah ini yang bersifat humanisme hingga religius pun tumbuh dengan baik secara alamiah. Sebagaimana alam pun menumbuhkan berbagai macam tanaman, buah-buahan di komplek ini dengan subur. Siapapun yang datang boleh saja memetik buah-buahan yang tumbuh di sini. Di sini tumbuh dengan subur pohon pisang, pohon jambak, pohon jambu, pohon ubi, dan bermacam-macamnya. Dengan bahkan Anda yang tidak sempat dan tak ikut menanamnya dahulu pun boleh memetik buah-buahan tersebut, dengan catatan jangan merusak pohonnya, jangan merusak ekosistem yang ada. Karena kalau sudah rusak, jangankan teguran, bercarut pun akan harus Anda terima. Orang memaki pun harus Anda dengarkan. Jadi kompleks seluas lebih kurang, kalau saya harus catatkan terus dengan kata-kata lebih kurang, 2 hektar ini adalah sebuah ekosistem yang haru biru. Sekali waktu ia menjelma sebagai pusat keramaian pameran, ajang eksibisi, ruang pertunjukan seni tradisi, sampai seni modern, bahkan sampai ke acara perpisahan anak sekolah pun pernah diselenggarakan di daerah ini atau di komplek ini. Banyak hal jadi
telah pernah terjadi di sini. Artinya ini menegaskan sekali lagi sebagai ruang publik, ia adalah menjadi hak bagi warga kota, tentunya terutama warga kota yang ada di Sumatera Barat. Ia berhak dimanfaatkan oleh siapa saja sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah berlaku, dan dibutuhkan baik sebagai sarana atau tempat untuk melampiaskan ekspresi maupun emosi. Dan ruangan ini pun bukan ruangan yang ilegal, karena ia dikelola dengan resmi oleh unit pelaksana teknis daerah yang bernama Taman Budaya, yang berada di bawah kewenangan Dinas Kebudayaan, dan Dinas Kebudayaan sendiri diinisiasi kelahirannya oleh para seniman dan budayawan beberapa tahun yang lalu. Kesenian sebagai bahagian dari kebudayaan memang hakikatnya membutuhkan tempat dan ruang agar keberadaannya bisa menyubur secara alamiah dan memberi manfaat daya guna bagi lingkungannya, sehingga kesenian pun tidak menumpul menjadi wacana maupun sekedar otak-otak yang ada di lapau. Pengejawahan tahannya, keberlanjutannya pun memerlukan proses dan aktivitas yang jelas serta akurat. Taman budaya pun sama dengan pusat kesenian yang lainnya, terlepas dahulunya dibangun dengan menerjemahkan keinginan politik dari sebuah rezim. Itu sejarah bagaimana tempat ini dibangun dahulunya. Toh pada kenyataannya tidak dibutuhkan saja oleh para seniman khususnya maupun warga kota, karena secara psikologi dalam kesehariannya memerlukan ruang publik sebagai penyeimbang dari antara jasmani dan rohani. Jadi kehadiran kompleks ini juga merupakan bahagian dari penyeimbangan itu semua. Bahkan tidak hanya warga, pemerintah pun membutuhkan tempat ini. Jadi artinya tidak hanya seniman yang membutuhkan, bahkan beberapa gubernur yang pernah menjabat di Sumatera Barat pernah mengunjungi beberapa seniman di sini untuk meminta pendapat dan masukan sebelum sebuah kebijakan dilakukan. Saya masih ingat ketika Gubernur Bapak Harun Zaid, semua sudah almarhum, Bapak Hasan Basri Turin, hingga terakhir Bapak Gamawan Fauzi, itu menemui beberapa seniman-seniman sastrawan maupun budayawan senior kita. Mungkin Papi A.A. Nafis, Isran Hadi, almarhum Bagindo Fahmi, Bapak Mursal, dan semuanya menanyakan dan meminta pendapat tentang pemikiran-pemikiran. Salah satu contohnya adalah ketika Kelok 9, itu infrastruktur yang dibangun, itu hasil dari pemikiran-pemikiran beberapa seniman kita terdahulu tentang bagaimana caranya mengatasi kondisi transportasi di Sumatera Barat. Nah, meskipun saat ini tersedia beberapa alternatif media hiburan dan masyarakat pun bisa memilih. Saat ini sudah ada mall, kafe, bioskop sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan mental sebagai tempat hiburan. Namun semua tempat tersebut tentulah membutuhkan biaya dan keteraturan yang dibuat. Yang bahkan keteraturan itu bisa menimbulkan masalah baru. Dan semua individu pun merasa nyaman berada di tempat-tempat demikian. Karena wahana tersebut memang menyeret masyarakat kepada konsumerisme yang tidak terkendali. Maka Taman Budaya kehadirannya adalah salah satu alternatif yang semestinya tetap tersedia demi kebaikan mental dan spiritual dari warga kota. Sebagai ruang publik, sebetulnya ruang publik yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Pasal 34 ayat 3. Kalau di sini di undang-undang dikatakan ruang publik itu adalah berupa sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan fasilitas umum. Nah, Taman Budaya adalah salah satu sarana hiburan dan fasilitas umum yang menjadi ruang publik, dan dalam undang-undang ini diamanatkan negara bertanggung jawab terhadap itu, terhadap keberadaannya. Jadi Taman Budaya pun dengan arti kata tetap harus diurus dan dipedulikan, karena ia bahagian dari undang-undang fasilitas undang-undang yang diamanahkan oleh negara.
perlu kita ketahui bahwa cenderung selama ini frame tentang ruang publik itu dibatasi, dan sehingga kita lupa bahwa kita pun berhak untuk tetap menghidupi hidup ataupun merawat dari lokasi ini, karena taman budaya bahagian dari ruang publik. Nah, warga dan masyarakat secara intelektual dan mental dengan adanya ruang publik kita harapkan tetap tercerahkan dengan hak-hak yang harus mereka peroleh, karena kita telah membayar aparat pemerintah untuk merawat dan menyediakan ruang publik ini melalui pajak yang kita bayar secara rutin. Maka seniman adalah juga warga negara resmi dan tercatat. Seniman juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Boleh ikut pemilu, berhak dipilih dan memilih, serta berhak juga mencalonkan diri dalam konstelasi pemilihan apapun. Nah, jika boleh dihitung secara komersial, sebetulnya seniman tidak hanya menyumbangkan karya saja, tapi juga mereka ikut menyumbang APBD. Cuma belum dihitung berapa kontribusi seniman. Kita tidak pernah berhitung berapa pajak yang sudah kita bayarkan dari hasil-hasil kerja kita di bidang kesenian. Nah, itulah sumbangan seniman kepada negara. Artinya kewajiban sudah kita laksanakan sebagai seniman. Sebuah kota tak bisa kita nilai dari baik, bisa kita nilai dari baik buruknya, dan bagaimana cara pemerintahnya mengelola kota tersebut adalah dengan cara bagaimana mereka menghargai seniman dan karya-karyanya. Pemerintah yang nir sosial, nir daya, dan minus karsa akan terlihat tak ubahnya seperti sekelompok orang berseragam dan hanya bekerja sesuai dengan aturan yang ditulis, undang yang ditetapkan, keputusan yang diperintahkan. Apakah kita bisa berharap dari sekelompok robot ini mampu memberi ruh bagi kota yang berjuang hidup agar warganya tetap sehat secara lahir dan batin? Kita membicarakan diri kita, membicarakan kota ini, dan membicarakan semuanya melalui panggung ekspresi ini dan melalui cara kita dalam berkarya. Jadi saya bicara di sini tidak hanya atas diri sendiri, tetapi juga mewakili dan atas nama sahabat-sahabat para masyarakat kesenian dimanapun berada, kawan-kawan saya seniman yang tiada lelah tidak hanya dalam memikirkan karya, dalam bertindak, tetapi juga tiada lelah bagaimana memperjuangkan. Kalau di sini dibilang rumah, tapi bagi saya rumah terlalu sempit batasnya, tetapi adalah ekosistem dan lingkungan ini sendiri. Taman budaya adalah ruang publik yang wajib, kalau saya bilang wajib ini karena disinilah kita melihat bagaimana sebuah kota dibangun. Di sini kita bisa melihat bagaimana pemerintahnya memperlakukan kesenian, masyarakatnya, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terima kasih, saya tidak bicara banyak dan mudah-mudahan bisa kita pahami dan mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.